Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sista, apa kabar? Kembali lagi dalam program Aura Muslimah Show Up Your Beauty. Selama 30 menit ke depan, Aura Muslimah akan berbagi informasi menarik seputar lifestyle yang islami. Langsung saja kita simak Aura Muslimah Show Up Your Beauty. Celana palazzo mungkin Sista sudah pernah menggunakannya, namun belum tahu namanya. Celana palazzo belakangan ini menjadi tren karena bentuknya yang unik, bahan yang nyaman, dan penggunaannya yang bisa di mana saja. Celana ini cukup besar, panjang, dan juga longgar. Celana ini lebih anggun dan bisa digunakan dalam berbagai event. Berikut ini Aura Muslimah memiliki informasi bergaya retro dengan padu padan celana palazzo. Ini dia. Tidak sedikit para wanita yang senang menggunakan celana palazzo. Selain tidak membentuk tubuh, celana berpotongan lebar ini membuat penampilan semakin fashionable. Hindari menggunakan celana palazzo dengan tunik atau panjang hingga lutut agar tidak terlihat berlebihan. Padu-padankan celana palazzo dengan beberapa item fashion berikut. Blazer. Jika Sista ingin tampil stylish ketika ke kantor, padukan celana palazzo dengan blazer. Gunakan atasan yang fit supaya tak terkesan memaksa. Kemeja. Padu padan kemeja putih yang dimasukkan ke dalam celana berpotongan lebar juga bisa diterapkan untuk ke kantor. Gaya ini juga cocok dipakai dengan tambahan clutch dan heel. Blus aksen kerut. Cantik dengan pilihan celana palazzo geometris, kenakan celana berpotongan lebar dan blus aksen kerut. Agar penampilan semakin harmonis, gunakan warna yang seirama mulai dari hijab, busana, tas, serta sepatu. Gaya ini cocok dipakai ke acara formal. Crop jacket. Bergaya stylish dengan strip palazzo dan crop jacket bernuansa putih bisa Sista terapkan untuk ke kantor. Selain diterapkan ke kantor, gaya ini juga dapat diaplikasikan ketika pergi liburan. Blus motif lengan panjang. Bila blus yang digunakan memiliki material chiffon, sebaiknya memakai mindset warna netral. Penerapan heel warna senada serta hijab yang seirama membuat penampilan tampak harmonis. Cincin merupakan aksesoris yang kini banyak macam dan modelnya, mulai dari cincin emas hingga cincin permata. Bagi Sista yang senang menggunakan cincin, berikut ini Aura Muslimah akan memberikan tutorial membuat cincin permata yang cantik dengan cat kuku. Ini dia. Cincin merupakan salah satu aksesoris yang paling diminati wanita. Selain sebagai simbol pernikahan, cincin juga bisa digunakan sebagai penunjang penampilan Sista. Saat ini berbagai macam cincin sudah bisa didapatkan dengan mudah. Tidak hanya dengan membelinya, Sista juga bisa membuatnya sendiri sesuai dengan kreasi Sista. Berikut beberapa model cincin yang bisa Sista coba di rumah. Bahan yang diperlukan yaitu cincin polos, batu permata bening dari fiberglass, lem, dan cat kuku. Model pertama yaitu glitter galaxy. Cara membuatnya: pertama, oleskan cat kuku glitter pada bagian bawah batu permata. Tunggu hingga cat mengering. Kemudian, oleskan cat kuku warna hitam di atas cat kuku glitter. Tunggu hingga cat mengering. Setelah cat benar-benar kering, letakkan sedikit lem tepat di tengah bawah batu permata. Kemudian, tempelkan cincin polos pada lem tersebut. Dan tunggu lem hingga benar-benar kering. Cincin buatan Sista pun siap digunakan. Model kedua yaitu water marble. Cara membuatnya: pertama, bungkus batu permata memutar. Biarkan sisi atas dan bawah batu permata tidak tertutupi. Tambahkan juga pegangan pada pembungkus batu permata. Untuk memudahkan pada polesan warna, siapkan segelas air hangat. Dan teteskan beberapa macam warna cat kuku ke dalam sesuai selera Sista. Aduk cat kuku sesuai selera Sista. Kemudian, celupkan hanya bagian bawah batu permata ke dalam cangkir.
Tunggu hingga cat menempel pada batu permata. Model ketiga yaitu Pretty Flower. Cara membuatnya, pertama buat 3 titik hitam pada bagian bawah batu permata. Kemudian, tambahkan beberapa titik dengan warna yang berbeda di sekelilingi titik hitam untuk membuat pola bunga. Tambahkan bentuk daun dengan menggunakan cat kuku warna hijau. Tunggu hingga cat kering. Kemudian tambahkan garis-garis tipis warna hitam. Dan tunggu cat hingga kering. Jangan kemana-mana Sista, karena Aura Muslimah masih memiliki informasi menarik lainnya. Tetaplah bersinar di Aura Muslimah, show up your beauty. Banyak desainer yang melakukan eksplorasi dengan menciptakan berbagai macam jenis busana, mulai dari koleksi bertema casual, gaun-gaun pesta yang glamor, ataupun koleksi busana muslim. Meski begitu, beberapa desainer tetap konsisten menciptakan busana muslim yang stylish dan kekinian. Salah satunya adalah Dian Pelangi yang selalu memberikan sentuhan warna yang cerah pada setiap desainnya. Berikut ini Aura Muslimah memiliki informasi mengenai Dian Pelangi. Ini dia. Seiring berjalannya waktu, banyak sekali para wanita yang ingin menjadi seorang desainer. Salah satu contohnya yang sedang berkembang adalah desainer busana muslim. Dian Wahyu Utami adalah salah satu contohnya. Dian Wahyu Utami, atau yang sering disapa Dian Pelangi ini adalah desainer utama Dian Pelangi Company, salah satu perusahaan busana muslim terkemuka di Indonesia. Sebagai desainer yang multitalenta, Dian membawa warna para Islami ke panggung busana muslim di Indonesia maupun mancanegara. Dian terinspirasi oleh Pelangi yang bentuk kaya warna dan selalu berusaha menggali kekayaan budaya Indonesia. Mulai dari tidi yang cerah, songket yang indah, sampai batik yang mewah. Popularitas yang Dian Pelangi melejit setelah diwawancarai oleh CNN pada tahun 2010. Dian menjadi salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dan diikuti di dunia mode Indonesia. Selain itu, menyadari pengaruhnya yang sudah sangat luas, anggota termuda dari Asosiasi Perancang Pengusaha Muda Indonesia atau yang sering disebut APPMI ini menerbitkan sebuah buku yang berisi kumpulan street style yang para muslimah ditemukan di negara-negara yang dia kunjungi. Pada akhir 2011, Dian Pelangi diundang ke Paris untuk mengikuti The International Fair of Muslim World dan memastikan jejaknya sebagai salah seorang desainer muda Indonesia yang patut diperhitungkan hingga sekarang. Rancangan Dian Pelangi sudah menjelajah ke mancanegara, salah satunya di beberapa wilayah Timur Tengah seperti Dubai, Abu Dhabi, Kairo, Jordania. Selain itu, rancangannya juga cukup diminati di Malaysia, Singapura, Perth, Melbourne, dan London. Karakter khas yang selalu ada dalam rancangan Dian Pelangi yaitu corak warna-warni sesuai label pelangi yang ia pakai. Minimal ada 2 hingga 3 warna dalam setiap rancangannya. Harapannya, setelah melihat label, orang sudah tahu itu rancangan Dian Pelangi. Bagi Sista yang tidak punya banyak waktu untuk berolahraga, namun tetap ingin menjaga kesehatan, Sista dapat menyimak tips berikut. Kali ini Aura Muslimah akan memberikan informasi gerakan-gerakan 5 menit pembakar kalori. Ini dia. Untuk mempunyai bentuk tubuh yang ideal, Sista tentu harus mengusahakan dengan cara diet dan olahraga yang bisa membakar kalori. Namun, jika Sista termasuk orang sibuk dan tidak mempunyai waktu atau fasilitas untuk berolahraga, sebenarnya ada beberapa aktivitas ringan yang bisa Sista lakukan untuk mengganti jam olahraga Sista. Berikut gerakan ringan pembakar kalori. Lompat. Melompatlah sebanyak yang Sista mau.
Karena setiap sista melompat akan mengeluarkan kalori sebanyak 68 kalori, akan lebih baik jika sista mengambil tali dan melakukan lompat tali selama beberapa putaran. Lari, jogging santai atau berlari kecil dalam 5 menit saja sudah bisa membakar kalori yang ada dalam tubuh sista sebanyak 62 kalori. Bayangkan jika sista melakukannya dalam 10 menit atau 15 menit. Berapa banyak lemak yang sudah sista bakar? Menari. Siapa yang tidak ingin menari saat terdengar musik? Saat sista sedang santai bersama teman atau keluarga, ajaklah bersama-sama menari. Hanya 5 menit saja sudah cukup membakar sebanyak 45 kalori, tergantung dari gerakan juga ya sista. Menari bukan hanya mampu membakar lemak tubuh, namun menari dapat memberikan kepuasan batin dan kebahagiaan bagi sista. Berbelanja. Siapa yang tidak suka ke mall? Meski mungkin tak ada yang sista butuhkan dan sista sedang berhemat. Tak ada salahnya pergi ke mall dan jalan-jalan memberikan waktu khusus hingga 5 menit. Berjalan akan memberikan kesempatan tubuh membakar kalori sebanyak 22 kalori. Naik tangga. Entah di rumah atau di kantor, sempatkan waktu 5 menit saja untuk menaiki dan menuruni tangga. Hal ini sangat baik sehingga latihan kardio yang akan menjaga kesehatan jantung tidak perlu cepat-cepat saat naik atau turun tangga. Cukup semampu sista saja. Memasak. Jago mengolah bahan makanan menjadi satu hidangan yang menggugah selera, bukan hanya membuat keluarga senang. Namun, sebenarnya dalam waktu 5 menit memasak saja, sista sudah membakar 26 kalori. Jangan lupa untuk mengatur nafas. Jika sista merasa kelelahan, dan istirahatkan tubuh sista jika sudah melakukan latihan. Tetap sehat dan bugar ya sista. Kawat gigi atau yang bisa disebut behel ini sedang marak di kalangan masyarakat. Selain fungsinya sebagai perata gigi yang bermasalah, behel gigi kini juga menjadi alat kecantikan. Bagaimana Islam menanggapi hal ini? Berikut ini Aura Muslimah memiliki informasi mengenai hukum memakai behel gigi. Ini dia. Seiring dengan perkembangan teknologi, gaya hidup manusia pun jadi ikut berkembang dan berubah. Salah satu gaya hidup yang digandrungi manusia adalah merubah gigi mereka agar lebih cantik dan lebih indah. Maka muncullah kawat behel yang digunakan untuk merapikan gigi. Fenomena ini menarik perhatian sebagian kaum muslimah yang mempunyai kepedulian terhadap hukum halal dan haram. Banyak dari mereka yang menanyakan status hukumnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Banyak para muslimah yang menanyakan hukum menggunakan kawat behel boleh atau tidak menurut pandangan Islam. Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu menyimak pembahasan berikut ini. Pertama, jika seorang mempunyai gigi atas yang letaknya agak ke depan, yang kadang sampai tingkat tidak wajar hingga mukanya menyeramkan, maka hal ini dikategorikan gigi yang cacat. Oleh karenanya, boleh diobati dengan cara apapun, termasuk menggunakan kawat behel agar giginya menjadi rata kembali. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Wahai sekalian hamba Allah, bertobatlah, sesungguhnya Allah tidak menciptakan sesuatu penyakit, melainkan menciptakan juga obat untuknya kecuali satu penyakit." Mereka bertanya, "Penyakit apakah itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, yaitu penyakit tua atau pikun. Di dalam hadis ini diterangkan bahwa Allah melaknat orang yang berubah gigi dengan tujuan agar giginya lebih indah dan lebih cantik. Menurut keterangan Imam Nawawi mengenai hadis tadi, maksud dalam hadis itu adalah mengikir antara gigi-gigi geraham dan depan. Kata artinya, renggang antara gigi geraham dengan gigi depan. Ini sering dilakukan oleh orang-orang yang sudah tua atau yang seumur dengan mereka agar mereka tampak lebih muda dan agar giginya lebih indah. Renggang antara gigi ini memang terlihat pada gigi-gigi anak perempuan yang masih kecil. Makanya jika seorang sudah mulai berumur dan menjadi tua, dia mengikis giginya agar kelihatan lebih indah dan lebih muda. Perbuatan seperti ini haram untuk dilakukan. Ini berlaku untuk pelakunya si pemasang dan pasiennya berdasarkan hadis-hadis yang ada. Ini merupakan bentuk merubah ciptaan Allah serta bentuk manipulasi dan penipuan. Kedua,
Jika gigi seorang kurang teratur, tetapi masih dalam batas yang wajar, tidak menakutkan orang, dan bukan suatu cacat atau sesuatu yang tidak memalukan, serta pemakaian kawat behel dalam hal ini hanya sekedar untuk keindahan saja, maka hukum pemakaian kawat behel tersebut tidak boleh karena termasuk dalam kategori merubah ciptaan Allah SWT. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah telah mengutuk orang-orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato, orang-orang yang mencabut bulu mata, orang-orang yang minta dicabut bulu matanya, dan orang-orang yang meregangkan gigi demi kecantikan yang merubah ciptaan Allah. Tubuh yang sehat akan memancarkan aura yang bersinar. Setelah jeda pariwara berikut ini, Aura Muslimah akan memberikan tutorial make up dan hijab masa kini. Tetap di Aura Muslimah, show up your beauty. Terlihat menawan saat wisuda tentunya menjadi dambaan bagi Sista. Langkah praktis yang dapat Sista lakukan yaitu memberikan sentuhan warna yang cantik dan menawan. Kali ini Aura Muslimah memiliki tutorial makeup untuk wisuda. Ini dia. Tampil menawan saat acara-acara tertentu merupakan salah satu ciri khas dari para wanita, apalagi pada saat berada dalam acara pentingnya, seperti pada acara pesta atau wisuda. Untuk tampil menarik pun, jelas Sista akan membutuhkan sentuhan-sentuhan makeover pada bagian tubuh Sista. Misalnya pada bagian tubuh yang selalu dilihat oleh para kaum lainnya, yaitu wajah. Untuk makeover wajah Sista, tentunya Sista akan membutuhkan sebuah alat makeup dan aplikasi makeup yang sesuai dengan acara yang Sista datangi. Kali ini, Sista bisa belajar mengaplikasikan cara makeup untuk pesta atau wisuda. Cara mengaplikasikannya pun sangat mudah. Pertama, aplikasikan eyeliner. Jangan khawatir jika eyeliner Sista tidak rata, karena Sista bisa mengaplikasikannya ulang. Gambar garis putih tepat di atas eyeliner. Selanjutnya, pilih eyeshadow coklat paling gelap untuk warna pertama. Aplikasikan di atas warna putih yang sudah Sista poleskan. Setelah selesai, pilih eyeshadow warna hijau tua semu coklat. Pilih warna pertama tadi yaitu coklat tua, lalu aplikasikan ulang. Kemudian tambahkan line and shadow shade warna biru untuk memberikan warna pada mata bagian bawah. Rapikan lagi bagian eyeliner agar makeup yang Sista gunakan terlihat rapi. Setelah itu, gunakan maskara serta gunakan bulu mata palsu agar bulu mata Sista terlihat tebal dan lentik. Sista juga perlu menambahkan sedikit warna di kelopak. Pilih warna hijau tua yang terang, aplikasikan kontur sederhana pada wajah Sista. Lalu gunakan blush on warna ungu pucat pada pipi dan dagu Sista. Tambahkan warna cherry brown pada bagian hidung agar hidung terlihat lebih mancung. Jangan lupa diberi highlight di tempat-tempat tertentu. Untuk sentuhan terakhir, gunakan lip cream warna soft matte pada bibir Sista. Bagaimana Sista terlihat cantik dan glamor bukan? Dengan makeup glamor tadi, Sista dapat mengkreasikan dengan hijab yang glamor pula. Berikut ini Aura Muslimah memiliki tutorial hijab white shawl. Ini dia. Saat ini sudah terdapat berbagai macam model hijab, di antaranya adalah turban, white shawl, summer hijab, wedding hijab, casual hijab, dan lain sebagainya.
Model-model hijab ini bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan Sista. Bisa digunakan pada saat pesta, kerja, sekolah, kuliah maupun saat santai seperti biasanya. Jenis kain jilbab sendiri yang juga bermacam-macam seperti bahan katun, sifon, satin, dan lain sebagainya. Bentuk dari jilbab pun juga bermacam-macam. Ada yang berbentuk segi empat seperti jilbab baris, ada yang persegi panjang seperti pasmina, dan ada pula yang jilbab langsung pakai. Kali ini, Sista dapat belajar berhijab menggunakan jilbab pasmina berbahan sifon dengan model white shawl. Pertama, pakailah dalaman jilbab ninja. Lalu pakai ciput yang bagian depannya keras. Untuk tutorial ini, Sista memerlukan jilbab pasmina. Lalu atur bagian kiri lebih pendek daripada bagian kanan. Tarik ke bagian belakang dan tahan menggunakan jarum pentul. Kemudian tarik sisi kanan dan sisi kiri jilbab pasmina ke depan. Rapikan sisi kiri dan tahan menggunakan jarum pentul. Tarik ujung jilbab sisi kiri ke belakang, lalu tahan menggunakan jarum pentul. Setelah itu, tarik jilbab bagian kanan ke belakang. Lipat sedikit membentuk segitiga, lalu tahan menggunakan jarum pentul. Buatlah sedikit lipatan pada jilbab bagian belakang, kemudian rapikan. Saat hamil, Sista mungkin kebingungan untuk mengkreasikan baju dan hijab yang akan Sista kenakan. Agar tidak bingung lagi memilih pakaian yang akan Sista kenakan, Aura Muslimah memiliki tips berbusana body saat sedang hamil. Ini dia. Hamil bukan menjadi kendala bagi Sista untuk tetap stylish saat berpergian. Namun beberapa wanita yang sudah berjilbab merasa bingung memadupadankan busananya ketika hamil, karena tidak boleh ketat dan harus serba tertutup. Berikut tips rekomendasi gaya berhijab saat sedang hamil. Vest berbulu. Perpaduan hijab dengan vest berbulu bisa menjadi pilihan Sista dengan menggunakan celana jeans, blus hitam, dan vest bulu coklat yang dibiarkan terbuka dan melengkapi penampilan dengan ankle boot dan aksen stud, tas coklat, dan kupluk seperti telinga kucing. Sista dapat menerapkan gaya ini ketika pergi ke mall atau liburan ke luar negeri. Pilih blus longgar dan panjang untuk membuat Sista nyaman saat berpergian. Vest berguna untuk sedikit menutupi perut yang sudah mulai membesar. Vest material lace. Vest panjang material lace membuat penampilan semakin cantik. Padukan dengan blus atau tunik polos. Jika vest yang Sista pakai warna hitam, pilihlah atasan putih membuat penampilan terlihat harmonis. Padukan atasan putih, vest hitam, celana jeans, dan belt di atas perut. Serta padukan dengan gaya hijab yang simpel ketika pergi ke kantor atau jalan-jalan. Dress berpotongan flare. Gaun panjang berpotongan flare memang cocok dipakai oleh ibu hamil. Selain membuat perut lebih nyaman karena tidak tertekan celana atau karet apapun, maxi dress juga membuat penampilan Sista terlihat stylish. Rok atau dress berpotongan lebar sedang tren belakangan ini. Padukan dengan kardigan atau outwear lainnya yang membuat Sista lebih nyaman. Sweater motif. Motif seringkali membuat perut yang gemuk menjadi lebih ramping. Sweater motif juga dapat dipakai ketika sedang hamil tua. Bila mengenakan maxi dress yang melekati tubuh, sebaiknya pilih sweater longgar. Cukup padukan dengan gaya hijab sederhana bila hanya dipakai berjalan-jalan di sekitar komplek rumah. Harem jumpsuit. Harem jumpsuit sering diterapkan oleh para hijabers. Harem jumpsuit juga membuat Sista lebih nyaman saat sedang hamil karena tidak ketat di perut. Pilih nuansa warna yang mewakili gaya personal Sista, serta lengkapi dengan kardigan yang warna senada. Dengan tips tadi, Sista tidak perlu bingung lagi memakai baju saat sedang hamil. Tetap tampil stylish ya, Sista. Tak terasa 30 menit sudah Aura Muslimah menemani Sista di rumah. Semoga tayangan tadi dapat menjadi referensi berhijab bagi Sista. Tetap pancarkan Aura Muslimah, show up your beauty. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Are TV.